Tapi satu hal yang sangat saya syukuri adalah ketika Pak Hermanto dan Tankop menginvest ke Mary Riana Education. Begitu ketemu dengan Miss Mary sama Pak Alfa waktu itu, saya melihat wah ini memang education mengenai entrepreneur ini kalau bisa mulai dari masih masa kecil itu luar biasa sekali. Papa saya tidak mengenal yang namanya cuti. Sakit pun saya kerja. Karena mama saya sendiri melahirkan semua anak-anaknya, hari ini melahirkan semuanya dengan bidan, besok sudah kerja, buka toko. Iya. Ternyata papa saya waktu itu datang gitu ngelihat saya buat PR kan. Kamu ngapain buat PR, Pak? Di sini kamu ngapain buat PR, Pak? Di sini kamu ngapain? Kerja, Pak. Betul. Kalau kerja ngapain buat PR? Kalau ingat saya ini dulu celana untuk bepergian itu juga cuma satu ya, sepatu juga satu ya, sampai akhirnya celana itu kan kita pertumbuhannya kan cepat ya, itu sampai nggak cukup itu, saya sampai makainya itu pas seperti kayak slim gitu bener-bener ya, sepatu juga sama, bisa sampai nggak muat gitu ya, bisa buka-buka kita lem segala. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Pak Hermanto Tanoko? Ya itu tadi yang Miss Mary omong crazy gitu? rich. Itu salah sekali. Nggak suka ya. Kalau hari-hari terakhir saya akan bilang ke tim saya, pastikan Mary Riana Education bersama dengan Tankop harus bisa berdampak dan meng-create legacy. Mantap. Amin. Senang banget hari ini teman ngobrol saya seorang entrepreneur konglomerat Indonesia, termasuk orang terkaya nomor 14 yang ada di Indonesia, pemilik dari Avian, pemilik dari Cleo, pokoknya banyak banget lah brand-brand lainnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Hermanto Tanoko. Halo Pak Hermanto. Halo. Thank you ini ya. Sama-sama. Semangat selalu ya. Selalu semangat ya. Kalau ketemu Pak Hermanto selalu on fire. Lihat baju merahnya, saya mesti pakai baju merah juga. Aduh. Supaya semangatnya ini tertular ya. Terima kasih, terima kasih. Terakhir kali kita ketemu waktu itu saya berkunjung di SMK Tanoko ya. Terima kasih sekali itu. Sama-sama. Anak-anak sangat senang sekali, sangat excited ya. Saya yang berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa melihat secara langsung, karena sebelumnya saya lihatnya di sosial media. Waktu itu kan banyak videonya, banyak juga Pak Hermanto juga sudah sering sharing tentang SMK Tanoko. Tapi beda rasanya ketika ketemu langsung, melihat langsung dan bertemu dan berbicara langsung dengan anak-anak yang ada di sana dan juga guru-gurunya sih. Dan anak-anak itu kan memang anak-anak dari yatim piatu, ada yang piatu, ada yang yatim ya. Jadi memang kami salah satu syarat untuk bersekolah di sana, karena kami memberikan semuanya kan gratis. Jadi biaya sekolah, kehidupan, dari sandang pangan, semuanya. Dan fasilitasnya itu luar biasa, beneran. Ada mes untuk laki dan juga perempuan ya, ada aula juga, lab, ya macam-macam memang. Ada tempat ibadah, ada lapangan sportsnya juga, ada aulanya juga. Wow. Dan kami mendidik 50% akademis, 50%-nya non akademis. Makanya pada saat itu kami juga minta Miss Mary untuk bisa memberi ilmu-ilmu sharingnya ya, untuk agar mereka bisa menjadi entrepreneur ya. Setuju. Karena targetnya 80% harus bisa menjadi entrepreneur. Jadi mereka setelah lulus harus bisa malah menciptakan lapangan kerja, jadi bukan mencari pekerjaan gitu. Betul, menularkan kesuksesan kepada mereka. Biar kesuksesan itu diteruskan. Diteruskan. Betul. Tapi kalau tadi saya berbicara tentang kalau orang menyebutkan Pak Hermanto Tanoko, pasti seringkali zaman dulu tuh diberikan julukan crazy rich, ya kan? Sedangkan Pak Hermanto sebenarnya nggak suka ya dapat istilah crazy rich ya. Nggak suka. Kenapa nggak suka? Ya, crazy itu kan sesuatu yang sesungguhnya juga agak negatif ya. Dan kalau rich itu konotasi orang selalu dihubung-hubungkan dengan uang, Mas Ian. Padahal kami punya value itu richer di family ya. Jadi kami artikan rich itu kita harus kaya dalam pengalaman, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kebijaksanaan,
kaya dalam kebaikan. Jadi banyak sekali rich yang artinya juga nggak selalu hanya uang saja gitu ya. Betul. Jadi daripada istilah crazy rich, sebenarnya yang lebih tepat itu adalah smart and wealthy. Itu salah satunya. Seperti yang dituliskan di bukunya Pak Hermanto juga ya. Jadi bukan hanya crazy dalam arti gila gitu ya, tapi dalam arti smart. Thinking out of the box, selalu berani mengambil keputusan-keputusan, decisions, kreatif. Setuju. Dan bukan hanya rich tapi ya wealth. Iya, oke. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak Hermanto. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah, kan pandemi itu mengubah hidup banyak orang ya Pak Hermanto, terutama pebisnis. Kalau dari Pak Hermanto sendiri, apa persamaan dan juga perbedaan terbesar sebelum dan sesudah pandemi untuk Pak Hermanto? Ya, jadi saya mendirikan satu holding Tankop itu pada saat sebelum pandemi ya. Jadi kami memang ingin bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada itu bisa bertumbuh secara organik dan juga anorganik. Maksudnya yang bisa kami gabungin sehingga growth-nya itu tadi bisa lebih cepat ya. Tapi ternyata 18 kami memang ada acquisition Mainzone ya. 2019 juga ada Minimal dan beberapa perusahaan. Tapi di April ya, tepatnya April 2020 ya. Nah itu kan memang mulai diberlakukan PSBB ya. PSBB yang mana usaha-usaha di mall itu tidak boleh buka ya. Tidak hanya itu, semua orang hampir cuma di rumah ya, work from home. Itu semua merubah dengan drastis dari kehidupan sebelumnya. Bahkan saya melihat begitu banyak orang-orang yang pesimis ya, yang menunggu, tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, dengan adanya pandemi itu kita harus berpikir kreatif. Kalau bekerja justru harus 2-3 kali lipat lebih banyak, lebih yang dikerjakan, sehingga hasilnya itu tadi minimal sama atau tetap bisa bertumbuh ya. Nah, disitulah akhirnya saya mempunyai ide untuk sharing di podcast ya, membuat podcast setelah bertemu sama Rico Wang, sama Arif ya, ngomong-ngomong, ya udah sekarang kita podcast, jadi itu spontan ya. Tapi ternyata terus ya itu akhirnya saya kegiatan saya setiap bulan bisa ketemu dengan 4 atau 5 tokoh. Nah itu juga saya senang sekali, akhirnya bisa terjadi dialog ya, dan bisa memberi banyak sekali sharing-sharing yang tentu bisa menambah wawasan para milenial, Gen Z maupun para pengusaha. Karena saya kan khusus hanya ke entrepreneurship. Saya tidak mengejar jumlah subscribe atau sesuatu yang mungkin waktu itu dikerjakan oleh banyak influencer ya. Bagi saya enggak lah. Bagi saya yang penting kalau memang mau dengerin hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk berguna bagi mereka punya usaha maupun kehidupan, ya silakan, karena saya fokus di sana aja. Iya. Dan kita juga senang dan bersyukur banget karena kan kita jadi tahu pemikiran-pemikiran dari Pak Hermanto dan juga diskusi-diskusi Pak Hermanto dengan tamu-tamunya juga luar biasa. Khusus pengusaha ya. Meskipun itu nggak gampang ya. karena pengusaha biasanya kan jarang mau sharing ya. Iya, tapi kalau yang ngundang Pak Hermanto Tanoko mah siapa juga nggak akan datang. Nggak juga, karena mereka ingin privasinya, nggak ingin juga diketahuin masyarakat gitu ya, nanti lebih dikenal nggak nyaman gitu ya. Ya banyak lah alasan-alasannya. Iya, tapi itu menjadi satu hal yang tantangan ya. Tapi satu yang kita syukuri karena kan nggak banyak, bahkan hampir nggak ada seseorang yang memang udah seperti Pak Hermanto gitu kan, yang udah jadi konglomerat, udah banyak banget bisnisnya, udah banyak banget waktu yang pastinya harus diluangkan untuk hal-hal yang lain, tapi tetap selalu punya hati dan punya waktu untuk berbagi gitu. Jadi itu we appreciate it so much. Itu yang berbeda berarti ya. Tiba-tiba jadi YouTuber. Tapi dan perusahaannya semakin banyak karena
karena juga akhirnya di masa-masa pandemi itu pun kami banyak melakukan ini GV acquisition dengan beberapa perusahaan. Betul, itu juga yang tadinya mau saya tanyakan, karena kalau saya lihat sebenarnya banyak hal yang terus konsisten adalah terus ekspansi dan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akhirnya diinvest oleh TANCorp dan akhirnya GV joint venture dan akhirnya berkembang. Kalau dulu mungkin awalnya TANCorp itu lebih ke core businessnya, ya sekarang ke retail, ke banyak lah pokoknya ya. Tapi itu semua yang tetap ada benang merahnya, nggak yang hal-hal yang saya nggak paham gitu juga enggak. Ya, jadi ada benang merah karena saya selalu mempunyai growth mindset ya. Jadi di saat-saat pandemi pun kalau saya berkumpul bagaimana kita membicarakan, mendiskusikan tentang ekspansi meskipun di masa pandemi. Jadi di Mansion contohnya pada saat mal-mal itu ditutup ya, tidak ada uang yang masuk Rp1 pun, padahal karyawan ada ribuan, cabang-cabang ada ratusan, hutang kepada supplier juga cukup tinggi karena di April itu ada stok 3 bulan untuk persiapan hari raya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Itu ekspansi. Kami membuka sell zone di tempat-tempat rest area ya. Nah, ini ide yang luar biasa. Tentu juga diimbangin dengan seluruh karyawan yang 1000 itu berjualan online, berjualan ke siapapun yang mereka kenal, relasi, family ya, termasuk perusahaan-perusahaan di TANCorp, anak perusahaan, semua yang mau berbagi di hari raya untuk karyawan, untuk siapapun ya kami akhirnya mensupport Mansion dan minimal ya. Betul. Dan disitulah akhirnya mereka bisa terus survive di 2020, 2021 lebih sehat lagi, dan di 2022 market cap-nya naik 4 kali lipat. Wow. Dari 250 miliar jadi hampir 1 triliun waktu itu. Ya, di masa pandemi loh ini. Fashion yang bukanya di mall. Ini kan bisnis yang paling terpuruk sesungguhnya ya. Termasuk hotel. Hotel juga terpuruk karena nggak ada tamu yang menginap kan ya di masa-masa pandemi. Itu masa-masa sulit bagi masa pandemi yang di bisnis kami. Iya, tapi ya bagaimana akhirnya bisa bersinergi ya, karena kan kalau sinerginya bagus 1 tambah 1 nggak sama dengan 2 ya, tapi justru 1 tambah 1 bisa jadi 11 atau berkali-kali lipat. Iya, tapi yang menarik nih karena kan saya tahu juga sebelum mengambil keputusan Pak Hermanto tuh selalu punya banyak banget perhitungan dan pertimbangan. Nah, ketika Pak Hermanto menginvest ke beberapa perusahaan yang kayak tadi kan ke Mansion, ke perusahaan keramik ya, dan banyak lah perusahaan-perusahaan lainnya. Biasanya apa aja sih kriteria yang Pak Hermanto pertimbangkan sebelum akhirnya oke, kalau gitu saya invest juga di perusahaan ini? Biasanya ada benang merah dengan kami punya core business. Nah, setelah itu kami harus tahu juga kalau misalnya yang menjadi partner itu gimana sih karakternya, sesuai enggak, chemistry-nya sama enggak, terus tujuan kedepannya juga harus sama. Tujuannya mau diapain nih perusahaan ya. Karena kami kan ingin selalu membuat perusahaan itu bisa bertumbuh, bisa semakin lebih besar. Akhirnya kami bisa berbagi dengan cara-cara misalnya perusahaan dijadikan perusahaan TBK, jadi kami IPO, sehingga kita bisa berbagi dengan seluruh karyawan, dengan seluruh distribution, ya seluruh stakeholder lah ya, termasuk masyarakat. Sehingga akhirnya perusahaan itu bisa dikontrol dengan begitu banyak investor ya, dengan begitu banyak shareholder. Ya tentu harus selalu bertumbuh. Karena kalau ownership-nya itu hanya dimiliki oleh keluarga, biasanya nih kalau ownernya ini sudah usia di atas 50 atau 60, sudah mau retired, itu biasanya sudah di comfort zone. Nah kalau sudah di comfort zone, mereka biasanya nggak mau melakukan investment, ekspansi ya. Nah disitulah perusahaan biasanya mulai stagnan. Dari stagnan ya pasti arahnya ke decline, karena nggak mungkin dong you nggak invest, saingan kan kita semakin lama semakin keras kan ya, semakin ketat kan ya. Tapi opportunity, peluang pasar kan semakin besar juga. Jadi kalau you stagnan ya berarti secara market share you turun. Kalau secara market share turun ya berarti lama-lama you nggak diperhitungkan di dalam sektor bisnis tersebut. Ya akhirnya hilang kan. Ya.
Jadi itu yang selalu menjadi spirit, menjadi semangat ya. Bagaimana supaya terus bertumbuh ya. Jadi kalau perusahaan itu bisa dibuat bertumbuh lebih cepat, ya itu biasanya kami masuk ya. Jadi ada itu feeling bukan feeling aja. Jadi waktu ketemu wah ini cocok nih. Kira-kira ini kalau dibuat strategi yang tepat, pertumbuhannya bisa sehat sekali. Grow together ya. Grow together. Betul. Ya. Termasuk salah satu juga hal yang saya syukuri tahun ini Pak Hermanto, karena kan menjelang akhir tahun biasanya saya selalu mengingat kembali dan menghitung nih kira-kira apa aja sih sebenarnya. Banyak hal yang disyukuri tahun ini, tapi satu hal yang sangat saya syukuri adalah ketika Pak Hermanto dan Tancop menginvest ke Meridiana Education. Jadi itu satu hal yang akhirnya sekarang bisa menjadi tambahan unit bisnis baru nih bersama dengan Tancop ya. Terima kasih ini atas kepercayaan dari Miss Mary dan juga Pak Alfa dan seluruh tim Meridiana ya. Ini dengan bergabung harapannya kan memang MRE ini bisa semakin bertumbuh dengan sehat dan kuat gitu nantinya ya. Amin, amin. Apa alasan terbesar berarti sebelum Pak Hermanto menentukan dan akhirnya memutuskan untuk invest di Meridiana Education? Saya kan punya tujuan hidup untuk menciptakan sejuta entrepreneur ya. Nah, sejuta entrepreneur itu kan dari seluruh bisnis usaha saya. Juga saya punya foundation. SMK Tanoko juga salah satunya. Tapi itu kan memang benar-benar CSR saya ya. Jadi murni dari SPT saya berbagi. Di samping itu ada Idea Cloud juga. Nah, kalau Idea Cloud ini juga ekosistem mengenai entrepreneurship. Jadi mulai dari ngadain acara conference yang Miss Meridiana juga sudah 2 kali kalau nggak salah sebagai speaker ya, juga para tokoh yang bisa berbagi. Nah di situ tentu bisa memberi inspirasi, memberi ide atau insight yang positif lah ya bagi para yang peserta di Idea Cloud. Nah dia nggak hanya berhenti kan, bisa ikut Idea Cloud Incubator selama 3 bulan, diajarkan bagaimana mempersiapkan bisnis dengan baik. Setelah itu ada juga Idea Cloud Performance, itu coach satu persatu dengan perusahaan yang ada, dan terakhir ada Idea Cloud Strategic Partner yang kalau memang bisnisnya kami nguasain di core bisnis kami invest, kalau enggak kami akan kenalin dengan Ventura maupun investor lain gitu. Nah di sini juga tujuannya kan saya bagaimana berbagi. Di situ memang berbayar, tapi penghasilan dari Idea Cloud bagi saya akan saya bagikan ke foundation. Jadi saya nggak ambil 1 sen pun. Nah terus begitu ketemu dengan Miss Mary sama Pak Alfa waktu itu, saya melihat wah ini memang education mengenai entrepreneur ini kalau bisa mulai dari masih masa kecil, itu luar biasa sekali. Karena saya mencoba untuk memberikan satu rombong untuk usaha makanan ya. Rombong kami kasih, modal kami kasih SOP, kasih formula membuat tahu tek yang enak. Tapi memang tidak sesuai dengan target yang saya inginkan. Saya waktu itu inginkan kan bagaimana bisa punya 100 rombong, 1000 rombong, akhirnya puluhan ribu rombong, dan brand jago itu bisa di mana-mana. Selain tahu tek nanti ada nasi goreng, ada soto, ada rawon, ada mungkin es teler, dan brandnya itu kalau dikenal di jalanan dia bisa berjualan dengan kontrol yang bagus, itu tentu masyarakat mau untuk membeli dari cap jago itu, brand jago itu, karena pasti rasanya enak, harganya juga affordable. Jadi itu yang saya inginkan sebelumnya, tapi ternyata berat sekali untuk memberikan kepada keluarga yang memang memerlukan pekerjaan ya. Karena usianya kalau sudah 5, 60, 40 itu mau berubah lagi dari yang kami inginkan itu nggak mudah. Sulit ya, makanya karena mindsetnya sudah terbentuk ya. Ya, makanya akhirnya saya kembangkan juga SMK Tanoko. Rombong itu tetap, tapi nggak bertumbuh sesuai dengan target kami. Dan kami ada SMK Tanoko itu kan mulai dari SMK ya, dari lulusan SMP. Kami juga ingin mensupport spesialis untuk yatim piatu, yatim maupun piatu.
Dan begitu ketemu Miss Mary, wah ini kalau mulai dari anak-anak ini keren juga ini ya. Karena bagaimana saya sendiri di usia 5 tahun kan sudah diajarkan oleh papa mama saya untuk berinvestasi. Di usia 8 tahunan saya sering diajak ke toko sudah hampir tiap hari ngelayanin pembeli ya. Nah itu jiwa entrepreneur saya kan sudah terbentuk, sehingga saya juga ingin bisa ditularkan di Mary Riana Learning Center ini, bagaimana mereka juga kita ajarkan tentang entrepreneurship. Ditambah lagi kalau dari MRE ini nanti bisa mendirikan preschool ya. Dari preschool, kindergarten itu kan dasar sekali ya. Dasar sekali. Jadi kalau orang tua nanti ingin tahu ini anak saya ini passionnya apa sih gitu. Nah dari situ juga bisa diketahui ya. Itu tentu lebih bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di masa-masa dia SD, SMP maupun SMA dan university gitu ya. Betul. Jadi nyambung semua gitu. Jadi nyambung. Iya. Karena ketika dan misi dari MRE kan juga luar biasa sekali ya. Oh iya, thank you. Menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Lewat pengembangan diri khususnya untuk anak-anak remaja. Iya. Itu penting sekali. Karena hampir semua produk di Indonesia ya, hampir ya, saya nggak ngomong semua, 80% itu dikuasain oleh brand-brand asing, perusahaan asing, ya. Nah, ini kan tentu tantangan bagi para pengusaha Indonesia. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang, bisa menjadi raja di negara sendiri, dan akhirnya kita bisa keluar negeri, bisa menjadi perusahaan global. Justru kita yang keluar nanti, jadi jangan dimasukin. Karena ancaman yang terbesar justru dari negara Tiongkok ya, dari negara China, yang mereka sudah kuat sekali. Jadi kalau mereka sampai ekspansi, mereka melihat opportunity pasar yang begitu besar di Indonesia. Nah itu ancaman-ancaman. Makanya kenapa sih saya kok ingin growth? Karena saya melihat ancaman tersebut. Jadi kalau kita bertumbuhnya pelan ya, dan kita tidak kuat, itu nanti bagaimana? Ancaman itu kalau datang tiba-tiba, datang pada tahun ini atau setengah tahun. Jadi saya ngomong, wah kalau selama belum datang kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang matang, sehingga pada akhirnya kita siap kalau memang untuk berhadapan di pasar, terutama pasar Indonesia ya. Jadi beberapa brand kami yang sudah mature itu kami kan sudah mulai dari hulu ke hilir, nah itu sudah kuat sekali. Kita oke, malah itu perusahaan-perusahaan yang siap untuk menjadi perusahaan global kan. Iya. Dan sekarang kita akan kembangkan khususnya di sektor edukasi. Edukasi itu untuk mendidik para pengusaha di Indonesia ini juga nantinya bisa menjadi pengusaha yang sukses, tapi dengan fondasi yang bagus gitu ya. Karakter yang bagus ya. Setuju. Ini juga satu hal yang ketika kita ngobrol-ngobrol, kan sebenarnya kan obrolan ini sudah cukup lama ya, maksudnya kan menurut saya pengenalan untuk bisa saling tahu satu sama lain dan lebih menyamakan visi misinya ini seperti apa sih. Satu hal yang membuat saya akhirnya menerima ajakan ini untuk bisa bergabung bersama, dan tentu saja berterima kasih kalau Pak Hermanto dan Tancrop juga invest di Mary Riana Education, karena saya melihat bahwa Pak Hermanto dan Tancrop itu selalu percaya bukan hanya money driven, tapi purpose driven. Dan menurut saya itu sangat sejalan gitu, karena apapun juga yang saya ciptakan dan saya buat di Indonesia, 16 tahun di Singapura yang membuat saya kembali ke sini ya exactly because ada purpose, tujuan akhir yang pengen saya capai gitu, bukan hanya tentang money gitu. Dan saya merasa itu sangat sejalan banget, apalagi setelah mendengar visi misinya dari Pak Hermanto, dan bukan hanya melihat ke depan ya, tapi melihat ke belakang juga track record apa yang sudah Pak Hermanto lakukan. Itu kan ada konsistensi, karena kadang-kadang ketika kita berbicara dengan seseorang, kalau ngomongin tentang mimpi-mimpi aja banyak lah, karena kan itu belum terjadi. Tapi kan harus dilihat juga track recordnya gitu. Apakah dia benar-benar konsisten dan benar-benar punya hati di situ atau enggak. Jadi itu salah satu alasan terbesar kenapa saya bersyukur banget dan senang banget bisa sama-sama nanti mengembangkan ini, khususnya di sektor education. Dan setuju seperti yang Pak Hermanto bilang, entrepreneur, apalagi khususnya untuk anak-anak sedini mungkin. Jadi preschool itu menjadi salah satu target utama kita untuk
melebarkan ya. Kalau Mary Riana Education kan sekarang kids and teens 8 sampai 19 tahun. Ya, jadi kita lebih ke bawah dulu supaya bisa reach out lebih banyak lagi sehingga foundation tuh bisa ditanamkan dari sejak dini. Gitu. Iya. Jadi looking forward ya, dan semoga semakin cepat ekspansinya, semakin kokoh, dan bisa IPO juga dan bisa menjadi perusahaan TBK ya. Iya. Itu bisa segera juga ya. Segera ya, semoga di tahun depan. Amin. Ini Cleo pada saat ini perusahaan pertama kami yang IPO ya. Itu diputuskan di bulan Desember dan tanggal 5 Mei berarti 5 bulan setelahnya menjadi perusahaan TBK. Iya. Dan hanya sekarang udah naiknya berkali-kali lipat ya growth-nya. Sejak IPO sampai sekarang waktu itu naik kira-kira 30 kali lipat. 30 kali lipat dalam waktu 6 tahun. Iya. Karena pertumbuhannya growth-nya kan memang tinggi ya, bisa di atas 30%. Betul, iya. Di rumah minuman saya sekarang udah Cleo semua. Wah, galon juga, ya karena kan yang bening ya. Yang BPA free. Yes, BPA betul. free. Betul, jadi ya, BPA free. Miss Mary, saya waktu memproduksi galon itu 20 tahun yang lalu ya, itu saya sudah melihat loh itu galon yang ada di pasar, wah hampir semua ini pakai polikarbonat, yang mana kalau kena panas BPA-nya itu bisa mengkontaminasi produk. Nah itu saya sudah mempunyai keputusan, saya tidak mau pakai galon polikarbonat, pakai galon yang non polikarbonat. Akhirnya terpilihlah galon PET. Nggak ada yang buat, karena di sini semuanya hampir pakai polikarbonat semua kan. Itu kuat, bisa dipakai ratusan kali. Jadi akhirnya saya ke Jepang membeli import mesin dari Jepang, harganya mahal sekali. Jadi perusahaan air tapi invest mesin galon puluhan miliar ya. Itu PET. Nah, setelah kami produksi, kami buat, ternyata produksinya 60 detik. Padahal kalau polikarbonat cuma 20 detik. Jadi secara cost pun diproduksi juga lebih mahal. Dan ternyata setelah dipakai hanya 20 kali, 25 kali harus di-recycle lagi. Karena sudah nggak bagus bentuknya. Jadi akhirnya saya invest lagi mesin recycle untuk PET. Agar menjadi virgin kembali. Jadi bukan hanya di crusher terus di extrude, bukan. Ini pakai reaktor. Jadi itu sophisticated sekali ya. Karena mesinnya puluhan miliar juga harganya dari Jerman. Dan itu food grade karena dimasak dengan temperatur yang sangat tinggi. Jadi memang akhirnya keterusan ya. Dan itulah yang membuatkan saya punya perusahaan Cleo itu tahun pertama rugi, kedua rugi, ketiga rugi, tapi tetap ekspansi dan sampai 5 tahun itu kerugiannya. Betul. Jadi Miss Mary bisa bayangkan istri saya yang memanage Cleo itu ya. Luar biasa. Dengan tujuan yang mulia ya, Bener. tujuan untuk konsumen yang kami anggap juga keluarga sendiri ya. Itu pengorbanan yang kami mesti lakukan itu banyak sekali. Betul. Dan sekarang setelah hampir 20 tahun ya, BPA itu mulai mencuat ya beritanya ya. Padahal kami selama itu kan ya kita kasih kebaikan aja. Kami nggak pernah ngomong ya. Karena ya sudahlah. Kami perusahaan masih bukan perusahaan besar ya, perusahaan kecil, tapi kami tahu value-value kebaikan itu yang mana yang patut diberikan kepada pelanggan gitu. Betul, ya lagi-lagi nggak hanya money driven tapi purpose driven. Sesuatu yang kita ciptakan tentu saja ada income-nya, tapi kan dampaknya apa nih? Maksudnya kalau kita dapat cuan tapi sebenarnya itu membuat racun atau kedepannya itu merusak kan nggak baik. Tapi justru kalau itu sesuatu yang baik, ya justru why not? Kebaikan akan selalu datang kembali. Betul. Iya. Amin. Semoga nanti Mary Riana Education juga bisa terus bertumbuh dan berkembang dan selalu menciptakan dampak positif yang baik. Pasti bisa. Iya. Tapi mumpung Pak Hermanto ada di sini, kita juga pengen belajar lebih banyak tentang entrepreneur spirit. Saya percaya seperti tadi Pak Hermanto bilang, justru Pak Hermanto sangat bersyukur karena dari kecil pun entrepreneur mindset dan skill itu sudah selalu ditanamkan. Satu pengalaman yang saya ingat, mungkin nanti Pak Hermanto bisa jelaskan lebih detail lagi, adalah ketika waktu kecil Pak Hermanto disuruh jaga toko apotek. Toko apoteknya lagi kosong, lagi sepi, tapi Pak Hermanto bikin PR. Harusnya bagus dong, lagi masih sekolah bikin PR, tapi malah dimarahin sama papa. Iya. Mungkin bisa diceritakan kenapa dan dampaknya apa akhirnya. Jadi sepulang sekolah
karena saya sudah komit sama papa saya. Jadi papa saya suatu hari kan nanya saya, ini di sebelah ada apotek. Ya, kalau nggak dibeli sayang. Tapi kalau dibeli siapa yang jaga gitu. Karena tanyanya ke saya ya saya ngomong saya aja Pak yang jaga ya. Umur berapa gitu Pak Hermanto? 14. 14, oke. Jadi waktu itu papa saya dalam berapa hari udah dibeli. Mungkin waktu itu sudah mendekati, saya kan nggak tahu ya. Udah papa beli. Jadi kamu kapan bisa mulai kerja? Saya kerja pertama itu di tahun 76 itu ya. Saya digaji 100.000. Ya tentu senang ya karena bisa pegang uang dari keringat. Dan saya setiap pulang sekolah makan, saya ganti baju, langsung kerja sampai jam 9 malam. Nah, di situ setelah beberapa hari saya nyadarin banyak PR kalau saya bangun pagi jam 4 jam 5 ada yang masih belum terselesaikan gitu. Kalau pulang dari apotek sudah capek gitu. Jadi saya ngomong, wah kalau apotek kan jam 4 jam 5 itu kan sepi gitu. Dokter belum praktek gitu ya. Saya ngomong udahlah, saya buatnya di apotek aja gitu. Saya buat. Ternyata papa saya waktu itu datang gitu ngelihat saya buat PR kan. Jadi papa memang negur saya, kamu ngapain buat PR Pak? Di sini kamu ngapain buat PR Pak? Di sini kamu ngapain? Waduh sudah keras gitu, kerja Pak. Betul, kalau kerja ngapain buat PR? Kalau itu ada pembeli masuk, kamu tetap ngisi yang kamu mau isi atau kamu langsung berdiri, kamu ngelayanin pelanggan. Ya, saya pasti ngisi dulu Pak, makanya itu nggak boleh. Jadi kalau sepi, kamu mesti ngeliatin obat-obat yang mau expired, obat-obat yang kosong, gimana caranya membuat apotek itu bisa lebih ramai. Yuk pikirin itu semua, bukan untuk buat PR. Kamu kerja di sini, ya Pak. Jadi itu memang pelajaran yang sangat tidak terlupakan. Papa saya memang sangat disiplin. Kalau kerja, kalau you bekerja sambil ngerjakan yang lain, apalagi baca majalah, baca yang lain, wah itu tabu itu ya. Padahal ini masih bikin PR loh. Kalau logikanya kan kita berpikir, wah berarti anak yang baik nih memaksimalkan waktu gitu kan. Tapi justru itu pemikiran yang kurang tepat ya dalam konteks itu. Ya, papa saya sangat keras. Karena kalau kamu bisa buat PR, kamu sebagai pimpinan, nanti asisten apoteker, terus yang di admin yang lain, dia bisa ngerjakan apapun juga kan. Jadi akhirnya nggak fokus kepada bisnis yang sedang mereka kerjakan. Dan ya memang itu saya merasakan didikan papa yang keras itu akhirnya juga menempa saya menjadi saat ini ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang kadang kita nggak mengerti tapi sebenarnya itu benar ya dan itu penting karena kan waktu itu Pak Hermanto juga sempat protes ke papa. Saya kan harusnya belajar kan masih sekolah nih, belajar sambil kerja atau bekerja sambil belajar, harus pilih gitu kan? Harus pilih. Tapi papa saya ngomong, ini kamu yang sudah pilih, kamu yang komit. Waktu itu kamu yang ngomong sendiri gitu. Betul. Jadi dia tidak ngasih pilihan ya udah kamu fokus sekolah saja atau kamu kerja saja, enggak. Dia tetap kembalikan lagi, kamu sudah komit ini. Jadi komitmen itu juga menjadi satu landasan di value keluarga saya, komitmen. Apa yang sudah you ucapkan itu you harus jalankan. Jadi nggak boleh sembarangan janji, omong ya. Padahal akhirnya you tidak menepati. Di situ pun saya diajarkan oleh papa saya bahwa komitmen itu sangat penting sekali. Iya, karena di awal kan sudah ditanyakan dulu nih siapa yang mau jaga dan waktu itu Pak Hermanto juga udah bilang siap jaga. Nah, jadi ketika sudah mengiyakan komitmen itu harus ada dan makanya ada ownership juga kan untuk bisa memastikan bahwa ini memang sesuai gitu. Jadi sangat disiplin. Papa saya tidak mengenal yang namanya cuti. Jadi tidak ada cuti bagi saya. Kalendernya hitam semua ya. Hitam semua. Sakit pun saya kerja. Bukan diminta oleh papa ya, tapi papa selalu ngomong cerita-cerita tentang karyawan di tempat papa ya. Aduh, itu cuma diare tok sudah gak masuk, dia ngomong. Sesungguhnya minum obat di sini di toko juga ada WC. Kenapa kok mesti nggak masuk? Ngapain itu di rumah? Itu kalau dia yang punya toko ini, nggak mungkin dia nggak masuk. Dia pasti masuk. Nanti flu juga gitu. Papa sering, aduh itu cuma pilek gitu, tok sudah nggak masuk. Papa saya itu memang sakit pun, papa juga kerja. Jadi dia itu anggap orang lain juga seperti papa. Gitu. Dan selalu memikirkan ownership. Itu coba yang punya. Nggak mungkin dia nggak buka, nggak kerja. Kalau
tokonya nggak dibuka, dia makan apa? Iya. Itu selalu yang contoh kehidupan papa itu yang dia omongkan. Jadi saya sebagai anak kalau sakit pun ya nggak kepikiran saya untuk tidur, itu nggak kepikiran. Jadi ya minum obat sambil kerja. Betul. Ya, betul. karena mama saya sendiri ngelahirkan semua anak-anaknya, hari ini ngelahirkan semuanya dengan bidan, besok sudah kerja, buka toko. Iya? Selalu. Wow. Karena kalau nggak tokonya tutup terus, makannya dari mana? Benar. Nah, itulah yang akhirnya menjadi satu contoh bagi papa dan mama ke anak-anaknya. Mereka demikian keras memberi contoh-contoh ya tentang bagaimana membangun sebuah usaha dengan jerih payah, dengan keras, kerja smart. Tapi mereka sangat mencintai keluarga. Jadi tetap bisa membagi waktu antara bekerja dan untuk keluarga. Yeah. Meskipun untuk keluarga itu cuma 1 jam, bahkan kadang lebih kurang dari itu ya. Jadi makan bersama, selalu bersama-sama kami. Yeah. Jam 10 malam makan bersama, ada duren misalnya cuma 1 biji, itu dimakan rame-rame ya. Sampai bijinya itu bersih sekali gitu. Yeah. Karena memang kami waktu itu ekonominya sangat terbatas ya. Betul. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan saya. Kalau dulu kan memang Pak Hermanto dibesarkan dari keluarga yang memang sangat-sangat punya jiwa entrepreneur mindset yang sangat kuat dan mendisiplinkan. Dan memang keadaan pada saat itu kan belum semapan yang sekarang. Lahir di rumah bekas kandang ayam, ya kan, yang mau main kelereng aja nggak punya kelereng sampai harus pakai batu-batuan. Itu kan zaman dulu ketika Pak Hermanto kecil dididik seperti itu. Nah, tapi sekarang ketika Pak Hermanto menjadi generasi yang akan diteruskan ke anak dan cucu, yang juga sekarang keadaannya pasti sudah jauh lebih mapan. Konglomerat Indonesia yang uangnya mungkin nggak terbatas triliunan gitu. Gimana cara Pak Hermanto bisa tetap mendidik dan memberikan semangat itu kepada anak dan cucu? Ya, kalau ingat saya ini dulu celana untuk bepergian itu juga cuma 1 ya, sepatu juga 1 ya, sampai akhirnya celana itu kan kita pertumbuhannya kan cepat ya, itu sampai nggak cukup itu, saya sampai makainya itu pas seperti kayak slim gitu bener-bener ya. Sepatu juga sama, bisa sampai nggak muat gitu ya, bisa buka-buka, kita lem segala. Sekarang saya lihat memang berubah sekali. Itu ada model baru beli lagi, model baru beli lagi. Sampai mungkin ada berapa puluh lupa gitu ya anak-anak kalau sekarang ya. Ya memang itu perubahan yang saya lihat ya. Makanya perlu sekali untuk mengajak anak cucu semua juga ke panti ya, melihat bagaimana mereka supaya lebih bijaksana, diajak ke perusahaan, dilihat bagaimana orang-orang bekerja untuk dengan gaji misalnya 5 juta, dia bisa menghidupi 3 anaknya, keluarga, sekolah, kehidupan. Jadi harus menghargai orang lain juga gitu ya. Jadi biar lebih bijaksana gitu. Oke. Salah satu prinsip Pak Hermanto yang saya baca di bukunya family first. Itu selalu, dan itu konsisten ya. Bagaimana Pak Hermanto mempunyai hubungan yang amat sangat dekat dengan keempat anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya. Terbukti karena ketika waktu itu saya ke SMK Tanoko bersama Pak Hermanto, ada Bu Sandra, ada keempat anaknya juga hadir di situ, cucu-cucu juga ada gitu kan. Jadi semua selalu bersama, ya kan. Tapi selain family first, satu hal yang menarik saya baca di bukunya, Pak Hermanto juga nulis family business first. Artinya sebisa mungkin melibatkan keluarga, anak-anak bersama di bisnisnya. Iya. Ya, saya bersyukur sih, anak-anak saya luar biasa ya, termasuk menantu-menantu juga ya. Jadi memang opportunity kan selalu berdatangan ya. Dan saya selalu menawarkan kepada anak menantu ya, mana yang berminat ya. Tentu kalau saat ini profesional juga sangat diperlukan ya, karena yang menjalankan dari perusahaan-perusahaan itu kan hampir 80% juga sudah para profesional ya. Nggak mungkin kan bisa ditanganin sendiri kan. Jadi ya harapan saya anak-anak nantinya ya lebih banyak di holdingnya. Jadi nggak aktif di operationnya. Oke. Nasihat apa yang biasanya Pak Hermanto beri kepada anak-anak?
ya kita kalau memang sudah yakin dengan perusahaan yang di-manage terutama oleh anak-anak, ya mereka harus fokus, ya harus ada roh di dalam sebuah usaha. Kalau itu nggak ada, usaha itu tadi tidak akan bisa bertumbuh ya, apalagi persaingan kan semakin ketat ya. Jadi memang bagaimana usaha itu tadi bisa bertumbuh 30% atau di atas 30% dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, di situ kan pasti banyak sekali terjadi analisa-analisa mengenai SWOT dengan kompetitor, bagaimana strategi-strategi yang harus dijalankan. Nah, itu kan setiap harinya itu kan jadi exciting sesungguhnya kalau mereka benar-benar punya roh di bisnis itu ya. Jadi nggak ada bisnis yang lagi jelek atau lagi nggak bagus, pemerintah yang lagi kena inflasi tinggi atau apapun itu, bagi kami itu faktor kalau memang eksternal ya kami hadapin aja. Bagaimana dengan adanya situasi-situasi itu perusahaan kita masih bisa tetap bertumbuh dengan sehat. Ya. Jadi memang itu kami biasanya jarang meminta-minta facility, meminta-minta sesuatu, tapi bagaimana melihat dari sisi strength yang ada itu diperkuat dan weakness dirubah jadi strength gitu. Ya, dan terbukti sekarang Tanrise dan beberapa perusahaan juga dipegang oleh Belinda, Cleo, sekarang oleh Melissa gitu kan ya, itu luar biasa dan semuanya is growing very well. Very proud of them. Dibentuk dan digembleng dengan cara yang tepat. Dan positif mindset dan juga. Positif mindset. Ya mungkin karena itu dari sejak kecil udah selalu dibiasakan dan dilibatkan dalam bisnis bersama dengan Pak Hermanto dan Bu Sandra. Papa mama saya itu nggak pernah mengeluh. Nggak pernah mengeluh. Dalam kondisi apapun selalu mencari solusi yang terbaik. Itu mungkin yang mendidik ke anak-anak cucunya ya, sehingga hampir semua jadi pengusaha sih. Harus dong. Itu the entrepreneur mindset ya kan. DNA-nya memang udah ada kan. Tapi kalau namanya pengusaha pasti kan nggak akan pernah luput dari kesulitan dan kegagalan. Pasti banyak jatuh bangunnya. Kalau dari Pak Hermanto sendiri, apa momen-momen tersulit yang pernah Pak Hermanto alami di dalam bisnis? Di dalam bisnis atau mungkin di dalam hidup? Kalau lebih banyak dalam bisnis atau dalam hidup pribadi? Ya, kalau di dalam bisnis ya itu menjadi satu pengalaman untuk kedepannya agar kita tidak mengulang suatu kesalahan yang kita lakukan ya, yang kesalahan yang kita lakukan itu pada saat kami berinvestasi ke bidang-bidang yang kami nggak paham, ya. Di tahun 88 itu ya, masuk ke disket, masuk ke perusahaan kayu, perusahaan kulit, perusahaan resin. Nah di situ dalam beberapa tahun karena ngambil kerugian, jadi akhirnya kami tutup satu persatu meskipun itu menyakitkan. Tapi itu adalah pelajaran bahwa kita masuk ke sebuah bisnis itu harus benar-benar tahu bahwa bisnis itu bagaimana untuk pertumbuhan perkembangan 5-10 tahun ke depan gitu. Kalau sebelumnya kan kami pikir wah pokok masuk bisnis apapun pasti bagus gitu kan. Kan belum tentu gitu ya. Apalagi begitu banyak sehingga akhirnya membagi waktunya juga sama-sama nggak dapat semua gitu. Nah itu pengalaman yang tidak akan kami ulang lagi gitu. Oke. Tapi kalau Pak Hermanto lagi sedih atau lagi down, itu biasanya apa cara paling ampuh untuk selalu semangat lagi? Ya saya posisi yang paling sulit waktu saya ditinggal oleh ayah saya ya. Pada 1 November tahun 2020 ya. Itu pas ulang tahunnya Avian ya. Jadi papa saya ini darahnya kan sudah darah Avian ya. Meninggalnya pun kok bisa pas di masa pandemi ya. Tapi bukan karena COVID, karena memang masa pandemi itu kan sangat jarang untuk bisa keluar, bisa kemana-mana ya, apalagi di usia tua ya. Tapi justru papa pada saat itu meninggalkan kami semua ya.
Ya papa bagi saya sih adalah seorang hero ya, seorang pahlawan ya. Karena tanpa papa ya nggak akan ada Avian yang seperti sekarang dan seluruh perusahaan-perusahaan di bawah Tankop ya. Iya. Ya. Iya. Jadi ya yang selalu saya kenang waktu-waktu bersama dengan papa. Ya, bahkan sampai Pak Hermanto rela di dalam doanya untuk mengurangi usia Pak Hermanto demi untuk menambahkan usia papa. Iya. Itu membuat saya setiap tahun ya, setiap apa yang saya capai, saya selalu bersyukur. Karena ternyata saya masih diberi orang tua yang sehat, orang tua yang terus beraktiviti, dan saya pun juga akhirnya bisa berkeluarga, bisa punya anak, bisa punya cucu ya, sampai cucunya 13. Ya, itu punya cucu di usia 45 tahun loh. 45. Jadi kakek di usia 45 tahun. Jadi cucu saya yang paling besar sekarang sudah 16 ya. Iya. Dan dia sekolahnya juga 15 mata pelajaran yang 10 lebih itu nilai A, sisanya AA ya. Iya. Jadi semuanya excellent. Dan dia sudah punya bisnis juga. Bisnisnya Photoshop yang stiker itu. Oh, oke. Jadi dia invest 80 juta ya. Oh, iya. Punya karyawan. Oke. Itu dia punya bisnis pertamanya ya. Iya. Di usia 16. Keren. Ya memang success is getting younger ya. Makin lama makin cepat usia kesuksesan. Ya saya ingin Holly juga belajar ya. Bagaimana dia bisa mencari uang mulai dari 1 juta, 2 juta ya. Pelajaran apa yang dia dapatkan ya. Karena itu kan nggak di-support sama sekali ya. Jadi ide-idenya dia, waktu desain juga dia yang desain. Jadi dia benar-benar akan mendapat pelajaran yang berharga dari bisnis pertamanya itu. Iya. Saya setuju dengan apa yang Pak Hermanto bilang. Kadang-kadang cara yang paling ampuh untuk kita bisa bersuka cita lagi dan tidak tenggelam di dalam kesedihan adalah mengingat kembali kebaikan yang pernah ada, memori-memori baik. Itu seringkali selalu membuat kita akan merasa terobati ya. Dan pasti selalu ada sukacita dalam hidup, dan kenangan itu nggak akan pernah hilang ya, dalam ingatan kita. Iya. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Pak Hermanto Tanoko? Ya itu tadi yang Miss Mary ngomong crazy gitu? rich. Itu salah sekali. Nggak suka ya. Soalnya kan kadang-kadang orang bilangnya Crazy Rich Surabaya gitu kan. Itu kan karena ada film tentang Crazy Rich Asian. Ya, karena itulah ya mungkin media juga biasa ya. Bukan media saja, YouTuber juga ya. Iya, tapi kalau gitu lebih pengennya diingatnya atau dipanggilnya atau dikenalnya sebagai apa dong? Ya, sebagai pengusaha aja, kan saya memang pengusaha ya. Iya, pengusaha yang menciptakan 1 juta pengusaha lainnya. Iya, kalau itu bisa memberi inspirasi ke banyak pengusaha lain ya itu hal yang bagus sekali ya. Iya. Apa yang pernah menjadi pilihan tersulit di hidupnya Pak Hermanto? Itu pada tahun 98 ya. 98 saya melihat Indonesia begitu terpuruk ya. Sosial politik semuanya nggak bagus ya. Ekonomi juga drop luar biasa. Mata uang kita juga sampai ke 15.000, 17.000. Jadi saya memutuskan pada bulan Februari tahun 98 untuk menyekolahkan anak saya Belinda, Melissa ke Australia. Padahal mereka masih kecil ya. Masih year 9 sama year 11 ya. Nah itu akhirnya mereka bisa bersekolah di sana. Yaitu yang kami kan setiap hari bersama-sama, dan itu tidak dalam perencanaan kan ya. Dulu rencananya kan setelah high school dan juga ada persiapan lain gitu. Jadi itu bahasa Inggrisnya juga nggak bagus ya. Terus minta sekolah yang terbaik. Jadi saya hampir sekolah di Perth itu sama istri saya satu persatu kami datengin. Tidak ada yang menerima di year 9 dan 11, nerimanya di year 8 dan year 10. Mereka nggak mau. Harus turun ya. Mereka nggak mau karena ada perbedaan di Indonesia kan lulusan di bulan Juli, di sana beda tahun ajaran.
Mereka nggak mau kita lompat. Ini mereka maunya lompat karena nggak mau mundur. Jadi ya akhirnya sekolah yang terbaik justru yang terakhir. Waktu itu saya mungkin mereka lihat ekspresi saya, tolong jangan dites Inggrisnya saja. Karena kan Inggris itu bisa tes yang lain saja, saya ngomong nanti. tes yang lain saja. Jadi akhirnya gurunya ngomong oke, kita akan tes math and English dia. Jadi akhirnya ya sudahlah saya pasrah, mereka dites. Ternyata hasilnya waktu keluar, wow, very impressive dia ngomong. Itu math-nya luar biasa. Jadi mereka kagum sekali karena Melissa Belinda waktu di sekolah di rapotnya 100 itu math-nya. Jadi mereka sangat senang sekali. Dan Inggrisnya dia nggak mempersoalkan, akhirnya diterima year 9, year 11. Wah itu seperti lotre itu, saya seperti dapat lotre. Dan mereka melihat Indonesia juga kasihan, jadi mereka akhirnya menerima. Dan wah itu Belinda Melissa benar-benar mengejar bagaimana terus belajar sampai malam-malam. Jadi saya waktu tanya, kan setiap hari kami telepon, nggak pernah nggak. Setiap hari telepon, padahal itu masih introkal ya, masih mahal. Dan zaman dulu loh, tahun 98, masih mahal, bener. Nggak ada WA, jadi kami tahu ini. Keluhannya itu selalu sama, nggak boleh belajar sampai malam-malam. Jadi lampu sudah harus dimatiin karena kan boarding di sekolah kan. Jadi alasannya selalu komplainnya di waktu saja. Dan pada akhir Desember ternyata mereka dimasukin ke kelas yang spesial itu, yang pinter-pinter itu, dan hasilnya pelajarannya semuanya A ya. Jadi itu dalam waktu cuma 6 bulan ya. Tapi memang seringkali pilihan tersulit untuk orang tua itu adalah seringkali yang berhubungan dengan anak, berhubungan dengan keluarga, ya apalagi anak ya, karena kan kita sendiri tahu satu keputusan itu kan bisa menentukan masa depan mereka nantinya seperti apa. Dan ya pada saat itu nggak mudah pastinya kan untuk tiba-tiba pisah, apalagi usianya masih kecil, apalagi anak perempuan. Gitu. Cuma ya sometimes kadang-kadang jalan yang sulit akan membuat kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Betul. Itu sih. Tapi berarti nggak sesulit pilihan untuk memilih presiden tahun depan ya. Itu nggak sulit ya. Untuk seorang pengusaha ada nggak sih kriteria kita harus memilih pemimpin yang seperti apa? Saya selalu melihat pemimpin itu apa yang dia kerjakan. Kalau dia mengerjakan sesuatu misalnya itu untuk jangka panjang, itu is a good leader ya. Jadi contoh pimpinan yang membuat project-project MRT misalnya, itu MRT itu kan memang untuk seluruh masyarakat ya, dan itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun ya. Jadi adalah the next leader yang akan menikmatin. Nah ini saya biasanya respect kepada leader yang mempunyai gagasan untuk memulai, membangun dan meskipun itu belum selesai. Jadi saya melihat sebelumnya Pak Jokowi juga banyak melakukan pembangunan tol di seluruh pulau, nggak hanya di Jawa saja, bandara-bandara, ya, pelabuhan-pelabuhan, itu semuanya jangka panjang itu, bukan dinikmati pada saat Presiden Jokowi jadi presiden, itu adalah the next. Nah itu adalah leader yang sangat bagus, yang harus dipimpin, yang harus dipilih oleh masyarakat menurut saya ya. Karena dia memikirkan untuk Indonesia ya, bukan memikirkan diri sendiri. Sehingga Indonesia ini nantinya bisa menjadi negara yang sehat, yang kuat, negara maju ya. Yang jangan kalah sama negara-negara yang tetangga kita ya, karena kita harus yang terdepan. Betul. Mungkin itu yang membuat saya juga selalu growth, selalu ekspansi ya. Karena saya takut ketinggalan. Apalagi momennya udah pas banget menurut saya sekarang kan. Indonesia di mata dunia, apalagi dengan sekarang kita juga menjadi tamu masuk ke dalam G20. Dan kalau saya ngelihat sih pertumbuhan orang-orang Indonesia itu
bukan hanya punya demografi yang bagus Betul. ya, tapi kan anak-anaknya tuh cerdas banget dan kita punya segalanya sebenarnya. Kita punya lokasi yang strategis, kita punya sumber daya berbagai macam hal yang bisa kita kelola gitu. Itu program support 1 miliar ke 75.000 desa itu kan juga sudah membuahkan hasil ya. Kita satu-satunya negara yang tidak mengenal itu apa resesi ya. Padahal ada hampir 100 negara saat ini mengalami resesi dan inflasi yang begitu tinggi. Tapi di sini pangan mencukupi semua ya. Semua desa bertumbuh, berkembang. Ya itu apa yang dikerjakan oleh pimpinan sebelumnya ya. Itu bagus sekali. Betul. Apalagi dua-duanya loh, kita udah pandemi resesi lagi dua-duanya itu kan sebenarnya bisa menjadi pukulan yang terus hilirisasi juga kita lakukan ya. Begitu ditentang oleh negara-negara maju ya. Menurut saya negara maju nggak ada yang berbaik hati ingin Indonesia jadi negara maju juga. Jadi mereka berupaya dengan segala macam cara bagaimana agar Indonesia ini ya tetap seperti sekarang aja. Kalau bisa tetap menjadi negara sedang berkembang terus sehingga semua bahan mentah yang alam yang ada di Indonesia bisa dimanfaatin oleh negara-negara maju. Kita harus jadi negara maju ya harus bisa ngelola sendiri semuanya ya. Setuju. Itu keputusan yang luar biasa juga dari Pak Jokowi ya. Iya, dan saya percaya Indonesia ke depannya hanya akan bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir saya untuk Pak Hermanto, kalau kita sekarang berada di titik ini dengan begitu banyak hal yang sudah Pak Hermanto lalui dan ke depannya masih banyak lagi yang ingin dicapai, berarti pertanyaan saya melihat ke belakang apa yang menjadi pembelajaran hidup terbaik dan ke depannya apalagi nih harapan dan mimpi besar Pak Hermanto khususnya di edukasi. Jadi yang ke belakang dulu. Iya, di belakang memang kita hidup kan cuma sekali. Jadi harus punya dari pengalaman saya kita bagaimana harus selalu mempunyai tujuan yang besar, tujuan yang mulia yang mau kita kerjakan. Saya sangat percaya dengan hukum karma ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai ya. Meskipun itu kadang bisa ke generasi berikutnya ya. Impact-nya itu bisa ke generasi berikutnya. Jadi bagaimana kita menjadi manusia ya harus manusia yang bermakna, yang punya tujuan positif sehingga apa yang selalu akan kita lakukan itu mempunyai dampak-dampak yang positif, dampak luar biasa seperti MRE ini kan tentu itu bisa merubah jumlah entrepreneur di Indonesia yang pada akhirnya kalau jumlah entrepreneurnya itu bisa bertumbuh signifikan ya ekonomi Indonesia juga akan menjadi lebih positif ya, lebih baik ya. Nah itu adalah apa yang bisa kita lakukan selama kita di dalam kehidupan ini ya. Iya, setuju. Saya selalu ingat Pak Hermanto bilang kalau kita menularkan kesuksesan ke satu orang, ya hidup orang itu berubah. Tapi kalau kita menelurkan kesuksesan ke banyak orang, bangsa ini bisa berubah. Ya, itu yang sedang kita lakukan dan kerjakan bersama. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang juga bukan hanya sukses, tapi juga bisa yaitu membuat lapangan pekerjaan bagi banyak orang, sehingga sukses itu bisa terus ditularkan. Dengan cara-cara yang benar tentunya. Dan tujuan yang mulia. Jadi bukan hanya selalu memikirkan uang dan uang saja ya. Karena kalau selalu mikirnya uang kan dia akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkannya ya. Dan itu kan nggak baik gitu. Betul. Not just money driven, but purpose driven. Purpose driven, setuju. Purpose driven. Ya, dan apa yang kita lakukan sekarang imbasnya kan ke anak cucu kita. Kayak contohnya Pak Hermanto sangat terbantu oleh reputasi papa yang sangat baik dan akhirnya reputasi itu turun menurun ke Pak Hermanto dan juga nanti ke anak dan cucu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya mempermudah jalan untuk anak dan cucu kita ke depan. Orang yang dicari itu kan satu kebahagiaan ya. Ya, orang mau kaya raya, orang mau mendapatkan gelar begitu banyak atau mungkin kedudukan yang tinggi. Yang dicari kebahagiaan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu kan ada di semua orang ya. Ada di dalam hatinya setiap orang loh.
Tapi dia mencari-cari. Akhirnya setelah kaya raya dia masih bingung, kok enggak bahagia-bahagia gitu. Masih mencari kebahagiaannya, masih dicari terus gitu. Padahal kebahagiaannya ada di dalam diri mereka sendiri. Betul. Nah, itu yang harus diketahui oleh banyak orang ya. Iya. Jadi karena setelah kita ini menjadi sosok yang bahagia, tentu kita akan mengerjakan banyak hal itu dengan jauh lebih bagus. Ya. Setuju. Kebahagiaan bukan untuk dicari, tapi untuk disadari. Disadari. Orang biasanya selalu melihat yang lain ya, tapi lupa diri sendiri kan. Betul. Jadi mensyukurinya itu nggak pernah gitu. Betul. Tapi kalau inginkan sesuatu yang lebih besar, ya kita bagus itu punya satu vision atau punya goal yang tinggi ya. Tapi kan harus yuk lakukan, yuk mesti kerjakan gitu. Nggak cukup dengan doa saja ya. Tapi harus apa yang mesti kita lakukan. Selain kita juga minta restu kepada yang di atas ya. Betul, betul. Harus ada proses yang juga harus kita jalani. Iya. Iya. Mumpung ada Pak Hermanto di sini, kita semua pasti pengen dengar pesan yang bisa Pak Hermanto berikan, khususnya kepada para penonton Friends, supaya ya tahun depan bisa menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Ya, terima kasih Miss Mary ya. Untuk Mary Riana Friends ya, tentu you beruntung sekali ya bisa mendengarkan begitu banyak video-video dari Mary Riana ya. Nah itu saya sendiri sering mendengarkan ya. Nah you sendiri setiap hari mendengarkan ya setengah jam lah ya, setengah jam setiap hari. Tentu Mary Riana Friends akan mendapat dampak-dampak yang luar biasa ya, karena bagaimana kita punya mindset itu dirubah menjadi mindset yang positif ya. Terus kita juga bisa mempunyai keinginan untuk menambah skill apapun yang kita miliki agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan disitulah Mary Riana Friends bisa mempunyai satu vision atau goal yang ingin dicapai sehingga tetap bisa mempunyai semangat untuk meraih apa yang sudah diinginkan ya, sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya ini saya appreciate sekali Miss Mary selalu berbagi kisah-kisah tentang inspirasi-inspirasi yang tentu bermanfaat bagi banyak orang ya. Luar biasa. Thank you. Saya belajar banyak dari Pak Hermanto. Thank you. Sukses selalu buat Pak Hermanto juga. Stay humble, stay positive, stay on fire. Yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih. Sebagai janji saya, Pak Hermanto boleh nanya satu pertanyaan. Tapi saya minum dulu. Oke. Sama-sama. Iya. Ya. Oke. Ya. Miss Mary, jika hari ini ya adalah hari terakhir dari Miss Mary ya, apa yang akan Miss Mary lakukan? Wow, ini saya nggak pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini dari siapapun juga. Oke. Tapi menarik Pak Hermanto, karena 2 minggu yang lalu sebenarnya kan saya baru aja menghadiri beberapa pemakaman sebenarnya. Terus pada saat itu saya komentar, saya bilang ke Alfa, saya bilang, waduh, kayaknya ini kan kayak event sebenarnya. Biasanya kan ada wake, ada acara gitu kan, ada doa-doa. Terus saya ngebayangin, waduh suatu saat nanti kalau saya meninggal, sebenarnya saya pengen mengorganize acara saya sendiri gitu, kalau bisa gitu kan. Karena saya pengennya itu like a celebration gitu. Akhirnya saya bilang sama suami saya, nanti pokoknya kalau udah mendekati umur 90 tahunan, mungkin saya akan bikin tim pelaksana gitu ya, supaya saya bisa merencanakan saya pengennya seperti apa. I want people to celebrate gitu. Itu baru aja conversation 2 minggu yang lalu gitu. Tapi kalau tadi Pak Hermanto tanya, hari ini misalnya ini benar-benar hari terakhir saya, apa yang akan saya kerjakan? Mungkin saya akan bagi jadi 3 bagian. Mungkin pagi-pagi jam 10 sampai jam 12 saya akan ketemu dengan tim-tim saya supaya saya bisa
memake sure mereka meneruskan dengan benar apa yang sudah saya kerjakan, apalagi baru diinvest sama MRE, ya kan? MRE baru diinvest sama Tankop gitu, jadi pasti harus benar-benar ini harus dilaksanakan dengan benar sehingga legasinya itu sungguh-sungguh bisa terlaksana, ya dengan apa yang udah dikerjakan sampai hari ini gitu. Terus tapi cuma bentar aja Pak Hermanto, karena sisa waktunya pengen saya luangkan bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Jadi mungkin setelah makan siang saya pengen ngajak orang-orang terdekat, mungkin papa, mama, anak-anak dan suami pergi ke Singapura, naik first class, ya kan, udah hari terakhir kan soalnya. Ke Singapura kenapa? Karena ya di situ banyak kenangan sih. Jadi saya pengen napak tilas, spend time di sana, terus ke gereja novena karena itu punya kenangan yang sangat berarti buat saya. Mungkin mengadakan misa di sana, perayaan, sakramen toba, sakramen perminyakan saat-saat terakhir, dan mungkin malamnya ya saya ingin menghabiskan waktu bersama suami saya dan menghabiskan waktu saya terakhir kalau bisa di gereja novena gitu. Jadi ya itu sih mungkin yang akan saya lakukan. Oh, di tengah-tengah waktu saya juga pengen bikin video karena ini beberapa momen di hidup saya tuh saya selalu udah punya bayangan sebelum saya meninggalkan dunia ini saya pengen ngerjain apa aja, termasuk salah satunya adalah mungkin saya pengen bikin video karena salah satu cita-cita saya tuh saya pengen bisa berada di saat anak saya wisuda dan punya anak, menikah. Gitu. Jadi kalau hari ini hari terakhir kan mereka masih kecil ya. Jadi mungkin saya nggak bisa ada di sana dengan mereka. Mungkin saya bikin video aja yang nanti akan mereka tayangkan di saat mereka udah mencapai itu semua. Ya, jadi ya kadang-kadang di hari terakhir kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita lalui, dan mensyukuri dan mempersiapkan yang terbaik sih untuk ketemu yang Maha Kuasa. Luar biasa. Gitu. Makanya kita harus mensyukuri ya. Mensyukuri jika setiap hari kita bisa bangun tidur ya, diberi kesehatan, diberi semangat, bagaimana kita bisa beraktiviti dengan maksimum dan bermakna bagi banyak orang ya. Betul. Ya, tapi at the end of the day, sebelum saya meninggalkan hidup ini, I really want people to celebrate my life sih. Saya pengen ketika mereka datang ke pemakaman tuh mereka bersuka cita ya, dan mereka menceritakan pengalaman, dan semoga yang mereka ceritakan adalah kebaikan-kebaikan yang bisa diteruskan, dan semoga itu bisa menjadi legacy sih. Tentulah Miss Mary sampai sekarang sudah puluhan tahun memberi dampak positif. Tentu pasti bisa meninggalkan legacy yang luar biasa ya. Amin. Sama-sama. Ya, tapi satu tadi, kalau hari-hari terakhir saya akan bilang ke tim saya, pastikan Mary Riana Education bersama dengan Tankop harus bisa berdampak dan meng-create legacy. Mantap. Amin. IPO juga nanti. Amin. Thank you sekali lagi. Wish you all the best, Miss Mary. Sama-sama. Thank you buat Pak Hermanto. Sukses selalu. Salam buat Bu Sandra, salam buat semua anak-anak, dan sukses terus buat Tankop. Sama-sama. Thank you. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.